Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool kalah 1-0 di Southampton pada laga pekan ke-17 Selasa dini hari 5 Januari 2021. Hasil ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena dalam 3 laga terkininya melawan tim 6 besar di Liga Inggris, Southampton kalah tipis 2 kali dan draw 1 kali, 1-1 di Arsenal. Dua kekalahan itu adalah 2-3 saat menjamu Manchester United dan 0-1 saat menerima kunjungan Manchester City. Kini Manchester United yang sama poin dengan Liverpool di puncak klasemen Premier League memiliki kesempatan untuk menjauh 3 poin. Kekalahan 1-0 di St. Mary's Stadium pada Selasa 5 Januari merupakan kekalahan tandang kedua Liverpool musim ini. Kekalahan tandang sebelum ini terjadi di Aston Villa untuk skor yang sangat terkenal itu 7-2. Apa yang lebih penting daripada itu adalah kekalahan ini menjadikan The Reds klub mediocre untuk urusan tandang di Liga Inggris. Menang 2, imbang 5, dan kalah 2 dari 9 kali tandang sejauh ini. Duduk pada urutan ke-11 untuk urutan kesuksesan tandang. Liverpool sangat kuat di Anfield, menang 7 kali dan draw 1 kali, menduduki urutan pertama untuk urusan kesuksesan di kandangnya sendiri. Gol kekalahan Liverpool pada 5 Januari di kandang Southampton terjadi hanya dalam waktu 1 menit dan 51 detik. Semua itu diawali pelanggaran yang dilakukan oleh Thiago Alcantara. Mantan pemain Bayern Munchen itu baru saja kembali dari cedera lama dan baru semenit lebih laga dimulai sudah melakukan pelanggaran yang berujung kartu kuning. Tendangan bebas diambil oleh Kapten James Ward-Prowse dan dijemput oleh Danny Ings dilambungkan ke atas kiper Alisson Becker. Kekalahan Liverpool di kandang Southampton menjadikan Manchester United bisa unggul bukan hanya dengan 3 poin, tetapi 6 poin sekaligus atas sang juara bertahan. Caranya begini, laga Liga Inggris berikutnya dari pasukan oleh Gunnar Solskjaer adalah tandang ke Burnley pada 13 Januari. Setelah itu mereka tandang ke Anfield untuk menantang Liverpool. Jika Manchester United bisa memenangkan 2 pertandingan tersebut, maka jaraknya di atas pasukan Jurgen Klopp bukan 3 poin lagi, tetapi 6 poin karena laga The Reds berikutnya di ajang Premier League adalah saat menjamu setan merah tersebut. Jika ada penghargaan untuk pemain terburuk pada laga Southampton versus Liverpool, maka itu harus diberikan kepada Trent Alexander-Arnold. Bek kanan The Reds itu bukan saja menjadi pemain paling bersalah, terlihat lengah saat membiarkan Danny Ings berlari ke belakang garis pertahanan Liverpool. Ia juga menjadi pemain yang paling banyak kehilangan bola, 38 kali seluruhnya pada pertandingan di St. Mary's Stadium. Padahal Trent Alexander-Arnold hanya bermain sebanyak 77 menit sebelum digantikan oleh James Milner untuk 13 menit terakhir pertandingan. Jumlah kehilangan bola sebanyak 38 kali itu lebih banyak daripada pemain Liga Inggris manapun musim ini, menjadikan Trent sebagai pemain terlemah saat ini, dan tidak akan mengherankan jika Jurgen Klopp mencadangkannya untuk pertandingan selanjutnya. Secara keseluruhan dalam 90 menit pertandingan di kandang Southampton pada Selasa 5 Januari, Liverpool melepaskan 16 percobaan serangan, tetapi hanya 1 shot on target. Itu pun tendangan lemah dari Sadio Mane yang dengan mudah diamankan oleh kiper Fraser Forster. Sebenarnya ada 1 peluang penalti terjadi pada menit 49 ketika tembakan dari Georginio Wijnaldum menerpa tangan Jack Stevens di dalam kotak penalti. Para pemain tim tamu segera menjerit minta keadilan pada wasit Andre Mariner. Tetapi sang pengadil bahkan tidak melakukan peninjauan layar video asisten wasit, meminta pertandingan agar diteruskan. Itu merupakan satu keberuntungan bagi The Saints dan kesialan bagi anak-anak Jurgen Klopp. Usai pertandingan, Jurgen Klopp menunjuk satu insiden lain lagi saat Sadio Mane dijatuhkan di dalam kotak penalti sebagai peristiwa kedua di mana mereka berhak mendapatkan penalti. Manajer Southampton asal Austria, Ralf Hasenhüttl, menangis saat peluit panjang ditiup. Dia merasa tidak percaya bisa mengalahkan Liverpool 1-0 yang membawa mereka masuk ke 6 besar klasemen Liga Inggris. Kenapa dia sangat emosional? Karena para pemain The Saints berjuang mati-matian mempertahankan keunggulan 1 gol mereka selama sisa 88 menit.
terutama sekali pada babak kedua saat anak-anak Jurgen Klopp menaikkan tempo permainan dan jumlah serangan mereka. Ini juga merupakan kemenangan pertama Ralph Hasenhüttl atas Liverpool sepanjang karirnya sebagai manajer. Kiper Alisson Becker membuat blunder pada menit 84 yang bisa saja berujung gol kedua The Saints. Kiper Brasil itu maju untuk menyongsong serangan dari pemain Prancis Jean Valery, mencoba menutup ruang tetapi dihindari oleh sang pemain pengganti tersebut. Beruntung bagi Liverpool, tembakannya ke arah gawang yang kosong terlalu lemah dan dengan cepat bisa dihalau oleh Jordan Henderson sebelum bola melewati garis gawang. Manchester City akan berlaga tanpa 6 pemain utama saat mereka tandang ke markas Manchester United untuk semifinal Piala Liga EFL Cup pada Kamis 7 Januari. Ke-6 pemain itu menghilang dari skuad Pep Guardiola karena sakit. Diawali oleh Kyle Walker dan Gabriel Jesus yang terpapar sehari sebelum Natal. Lalu 3 lagi pemain City yang mengalami sakit dan harus absen saat The Citizens menang 1-3 di kandang Chelsea. Meskipun sampai hari ini identitas para pemain itu belum secara resmi dikonfirmasi. Tetapi yang jelas kiper Ederson dan andalan lini depan Ferran Torres tidak tersedia untuk laga di Stamford Bridge tersebut. Lalu Eric Garcia menjadi pemain City terakhir yang dinyatakan sakit bersama seorang anggota staf pelatih yang tidak disebutkan namanya. Laporan terkini menyebutkan mantan striker gagal Chelsea Andrei Shevchenko masuk ke dalam daftar target manajer berikutnya yang bisa menggantikan Frank Lampard jika dia memutuskan untuk memecat pelatih yang berada di bawah tekanan tersebut. Klub London Barat tersebut telah kalah 4 kali dari 6 pertandingan paling anyar di Liga Inggris, merosot ke posisi 8 dengan ketertinggalan 0-3 pada babak pertama melawan Manchester City hari Minggu, mewakili titik terendah dari kemerosotan mereka tersebut. Padahal Chelsea menghabiskan 4,3 triliun rupiah untuk mendatangkan 7 pemain pada musim panas 2020 dengan 6 berada di skuad utama saat ini. Tetapi Frank Lampard hanya mampu membawa timnya 3 poin di atas Arsenal yang memiliki awal musim terburuk di Liga Inggris dan sempat berada pada ranking ke-15. Manchester United memanggil lagi Darren Fletcher menjadi bagian dari tim pelatihan Ole Gunnar Solskjaer. Mantan gelandang timnas Skotlandia yang kini berusia 36 tahun itu pernah melakoni karirnya selama 20 tahun di Old Trafford setelah lulus melalui Akademi Manchester United. Darren Fletcher pernah tampil dalam 340 pertandingan skuad utama Setan Merah antara tahun 2003 sampai 2015, ikut memenangkan 5 trofi Liga Inggris, 1 Piala FA, dan 1 Liga Champions. Selain Darren Fletcher, muka lama Setan Merah di kamar ganti adalah Michael Carrick dan Mike Phelan yang dulu berperan sebagai asisten dari Sir Alex Ferguson. Luis Suarez sudah mencetak 9 gol dan mencatatkan 2 assist sejak meninggalkan Camp Nou pada musim panas 2020, termasuk 1 gol dan 1 assist saat tandang di Deportivo Alaves pada 3 Januari 2021. Kepergian sang pemain Uruguay itu terbukti mempersulit lini depan Barcelona dengan raksasa La Liga tersebut takluk di tangan Getafe, Real Madrid, Atletico, dan Cadiz sehingga sempat terperosok ke papan tengah klasemen. Tetapi pelatih Ronald Koeman mengaku tidak menyesali kepergian top skor terbesar kedua klub sepanjang sejarah itu yang memiliki koleksi 195 gol. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Rio Ferdinand mengaku tidak peduli jika Paul Pogba meninggalkan Manchester United, sejauh mantan klubnya itu mendatangkan Jack Grealish, kapten Aston Villa dan gelandang yang menciptakan peluang terbanyak di Premier League musim ini. 3,7 peluang per pertandingan unggul dari Bruno Fernandes 3,3 dan Kevin De Bruyne 3,3. Ferdinand menyebut Grealish tipe penyerang menakutkan karena kecepatannya saat menggiring bola menyamakannya dengan Ronaldinho dan Lionel Messi. Edinson Cavani, penyerang berusia 33 tahun saat ini tengah menjalani hukuman larangan bermain untuk 3 pertandingan Liga Inggris karena penggunaan kata-kata negrito dalam postingan Instagramnya tahun lalu.
Kata Negrito itu dinilai rasis oleh pihak PSSI-nya Inggris meskipun sudah ada penjelasan bahwa dalam budaya Amerika Selatan itu merupakan kata-kata yang mencerminkan panggilan akrab kepada teman. Kini Asosiasi Pemain Bola Uruguay menuding pihak otoritas bola Inggris bersikap diskriminatif pada budaya lokal negeri Amerika Selatan tersebut. Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pemain mereka yang tengah merumput di Manchester City, Eric Garcia. Dia dipastikan akan bergabung kembali ke Camp Nou pada musim panas 2021 secara bebas transfer atau gratisan. Mungkin saja akan terjadi transfer lebih cepat pada Januari ini, tetapi itu berarti Barca harus melakukan negosiasi dengan pihak manajemen Manchester City. Pihak Rossoneri tengah mengadakan 2 pembicaraan transfer sekaligus. Mereka telah mengajukan tawaran 255 miliar rupiah kepada klub Prancis Strasbourg untuk mendapatkan Mohamed Simakan. Selain itu juga tawaran sebesar 85 miliar rupiah untuk mendatangkan Guadio Manu Kone dari Toulouse, klub Liga Prancis lainnya. Giallorossi mengincar Mehmet Zeki Çelik dari Lille sebagai calon bek kanan. Pembicaraan dengan agennya telah dimulai. Pemain berusia 23 tahun itu dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik di Eropa usai penampilannya yang menonjol bersama Istanbulspor 2 tahun lalu. Dia dipanggil masuk tim nasional Turki sejak 2018. Nasib Christian Eriksen terkatung-katung dengan pemain Denmark itu masih tertahan di Inter Milan. Belum ada penawaran transfer datang dari sejumlah klub yang berminat terhadapnya, PSG, West Ham United, dan Arsenal. Eriksen datang sebagai pemain Inter pada akhir Januari 2021 tetapi tidak kunjung masuk ke dalam skuad utama Antonio Conte. Jika ada tawaran menarik datang, Inter akan secepat mungkin melepas sang pemain Denmark itu. William Saliba resmi dipinjamkan ke Nice, Prancis. Dia bukan menjadi pemain pilihan utama Mikel Arteta saat ini, meskipun masih menjadi prospek untuk masa depan Arsenal. Sementara itu, manajemen klub London itu sedang berkonsentrasi pada penjualan atau peminjaman sejumlah pemainnya. Mereka adalah Sokratis Papastatopoulos, Mesut Ozil, dan Sead Kolasinac. Setelah itu barulah mereka membahas usaha mendatangkan pemain Norwich City asal Argentina, Emiliano Buendia. Belum ada penawaran resmi masuk dari pihak Boca Juniors untuk Marcos Rojo. Direksi Manchester United hanya akan mengizinkan sang pemain Argentina pergi jika ada penawaran yang serius. Sementara itu, pembicaraan untuk mendatangkan Moses Caicedo dari Liga Ekuador juga belum dimulai. Real Madrid adalah tim yang berdiri paling depan dalam perburuan pemain belakang Bayern Munchen, David Alaba. Pemain Austria itu menerima pendekatan dari 5 tim berbeda. Selain Los Blancos, juga Manchester United dan Manchester City dan Barcelona. Salah satu ganjalan terbesar mendatangkan David Alaba adalah permintaan gajinya yang sangat besar. Konon mendekati 221 miliar rupiah per tahun setelah dipotong pajak. Gaji sebesar itu lebih tinggi daripada Kapten Sergio Ramos di Real Madrid yang menerima 204 miliar per tahun. Jika permintaan tadi diterima, maka akan menimbulkan gejolak di kamar ganti Los Blancos. Jadi situasinya cukup sulit. Atletico Madrid justru lebih dekat dengan kemungkinan mendatangkan Willian Jose dari Real Sociedad, bukan Arkadiusz Milik dari Napoli seperti dugaan semula. Pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, adalah negosiator ulung, dan hal ini mengurangi minat Atletico mendatangkan Arkadiusz Milik dari Napoli. Lebih mudah mendatangkan Willian Jose meskipun striker Brasil itu sudah berusia 29 tahun. CEO dari Borussia Dortmund, Joachim Watzke, memastikan bahwa transfer Jadon Sancho ke Manchester United akan terlaksana. Bukan pada jendela transfer Januari 2021 ini, tetapi nanti pada akhir musim. Joachim Watzke menilai pemain muda Inggris itu sudah bersiap menghadapi transfer pada musim panas 2020 dan gagal, sehingga semua itu mengganggu konsentrasinya pada awal musim di Dortmund. Baru mencetak 1 gol di ajang Bundesliga.
Pemain Belanda yang nyaris mencetak gol pada laga di Southampton Selasa 5 Januari 2021 tetap menjadi target transfer Barcelona dan The Reds akan menemui kesulitan untuk mempertahankan Georginio Wijnaldum pada jendela transfer musim panas 2021. Sementara itu, striker Liverpool asal Belanda Liam Miller yang masih berusia 21 tahun akan bergabung ke Charlton dengan status pinjaman. Tottenham Hotspur tidak akan mengizinkan Dele Alli pergi pada jendela transfer Januari 2021, tetapi memberi kemungkinan kiper Argentina Paulo Gazzaniga untuk pergi. Demikian juga bek Inggris Danny Rose. Gazzaniga sudah berusia 29 tahun, Rose 30 tahun. Dele Alli beberapa kali menunjukkan sikap marah setiap kali ditarik keluar oleh Jose Mourinho dan sudah dirumorkan akan ditarik oleh mantan manajernya Mauricio Pochettino yang kini menempati pos baru di Paris Saint-Germain. Manchester City memantau secara seksama situasi Sergio Ramos dan akan mendekatinya dalam tempo sesingkat-singkatnya jika perpanjangan kontrak sang kapten tidak terjadi di Real Madrid. Kontrak bek tengah Spanyol itu akan berakhir pada 30 Juni dan sejak bulan Januari ini sudah diizinkan untuk berbicara dengan klub lain. Manajer City Pep Guardiola diketahui adalah seorang pengagum Ramos dan mempertimbangkan pemain 35 tahun itu sudah cukup tua tetapi memiliki kepemimpinan yang dibutuhkan untuk lini belakang City. Pembicaraan Ramos dengan Los Blancos terbentur aturan perpanjangan kontrak yang tidak lebih dari 1 tahun untuk semua pemain di atas 30 tahun. Ramos menginginkan kontrak setidaknya 2 tahun. Prioritas utama sang bek tengah Spanyol itu adalah bertahan di Santiago Bernabeu. Opsi pertahanan Guardiola saat ini adalah pemain anyar Ruben Dias, 23 tahun, Nathan Ake, 25 tahun, John Stones, dan Aymeric Laporte, keduanya 26 tahun. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.